Hari ini Nafisa bangun jam 5 subuh saat mendengar azan subuh dan dia melewatkan waktu sholat tahajudnya karena tidak kebangun. Bahkan sekarang Nafisa masih menggunakan mukena yang kemarin malam dia gunakan buat sholat isya. Nafisa turun dari atas kasurnya dan masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi, dan dia akan mencuci mukena yang sudah dia bawa tidur semalam. Keadaan kepala Nafisa pagi ini sudah baikan. Dia tidak merasakan sakit lagi di kepalanya. Selesai mandi, Aisyah langsung melaksanakan sholat subuh dan setelah itu tadarus Al-Quran selama 20 menit. Nafisa merapikan peralatan sholat yang dia gunakan dan setelah itu menggunakan himarnya karena dia mau turun ke bawah buat sarapan dan menyetrika baju Humaira yang seharusnya dia kerjakan tadi malam. Nafisa juga akan membuatkan makanan kesukaan Humaira. Sebelum turun ke lantai 1, Nafisa duduk di sisi kasurnya dan memeriksa HP-nya terlebih dahulu. Takutnya ada pesan atau telepon penting karena tadi malam dia benar-benar tidak mendengar apapun. Dugaannya benar. Ada 3 panggilan tak diterima dari Mbak Putri dan juga pesan masuk dari Adnan. Sekarang Nafisa sedang memegang HP pribadinya, jadi urusan bisnis akan masuk di HP satunya. Karena Nafisa tidak mau pekerjaan dan urusan pribadinya tercampur. Nafisa membalas pesan dari Adnan dulu yang menanyakan kabarnya, dan setelah itu Nafisa menelpon balik Mbak Putri. "Akhirnya kamu telepon balik juga," kata Mbak Putri dari seberang sana yang dengan cepat menerima panggilan telepon dari Nafisa. "Assalamualaikum." Salam Nafisa. "Waalaikumsalam," jawab salam dari Mbak Putri yang kelupaan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. "Ada apa Mbak nelpon Queen?" "Tadi malam Queen ketiduran dan tidak mendengar suara HP," tanya Nafisa. "Mbak cuma mau nanya apa hari ini kamu jadi pergi untuk jenguk Aira di pesantren?" tanya balik Mbak Putri dari seberang sana. "Jadi Mbak, jam 10 nanti Queen berangkat," jawab Nafisa. "Mbak sama Davi boleh ikut? Mbak kangen sama Aira?" tanya Mbak Putri. "Boleh Mbak," jawab Nafisa. "Tapi Bang Gafar sudah izinkan Mbak kan?" tanya balik Nafisa. "Sudah," jawab Mbak Putri. "Kalau gitu jam 10 Queen jemput Mbak sama Davi di rumah. Sekarang Queen mau turun ke bawah dulu buat sarapan dan masak makanan buat Aira," kata Nafisa. "Mbak tunggu," kata Mbak Putri. "Assalamualaikum." Salam Nafisa. "Waalaikumsalam." Jawab salam Mbak Putri dan setelah itu Nafisa menekan tombol berwarna merah. Nafisa men-charge HP-nya dan setelah itu turun ke bawah buat sarapan. Nafisa sudah selesai masak tempe tahu orak-arik dan ikan asin asam manis makanan kesukaan Humaira. Pakaian Humaira yang tadi malam Nafisa cuci sudah disetrikakan oleh Bi Ami tadi malam dan sudah dimasukkan dengan rapi ke dalam paper bag-nya kemarin. Semuanya sudah siap dan sekarang sudah menunjukkan pukul 9:30 dan Nafisa langsung menuju kamarnya untuk mengganti gamisnya yang bau keringat dan asam makanan. Hari ini Nafisa menggunakan gamis berwarna hijau toska polos dengan model rimpit di bagian bawahnya dan dipadukan dengan pasmina berwarna abu-abu muda yang Nafisa gunakan sampai menutupi bagian dadanya dan bagian belakang yang panjang, masih sesuai dengan aturan para ulama. Nafisa mengambil tas selempang berwarna abu-abu yang tidak beda jauh dengan warna pasmina yang dia gunakan. Nafisa memasukkan barang-barangnya ke dalam tas selempangnya dan memeriksanya sekali lagi. Takutnya ada yang ketinggalan. Setelah semuanya sudah siap, Nafisa melangkahkan kakinya keluar dari dalam kamar dan turun ke lantai 1. "Semuanya sudah dimasukkan ke dalam mobil, Bi?" tanya Nafisa ke Bi Ami yang sedang berada di ruang keluarga. "Sudah, Non. Sopir juga sudah menunggu Non di depan," jawab dan beritahu Bi Ami. "Makasih ya, Bi," ucap Nafisa. "Kalau gitu Nafisa berangkat dulu. Titip rumah," pamit Aisyah ke Bi Ami. "Iya Non, hati-hati di jalan dan titip salam sama Aira," kata Bi Ami. "Nanti Nafisa sampaikan," kata Nafisa. "Assalamualaikum." Salam Nafisa. "Waalaikumsalam," jawab salam dari Bi Ami dan setelah itu Nafisa melangkahkan kakinya keluar dari rumah. Nafisa masuk ke dalam mobil yang sudah terparkir rapi dan pintunya sudah dibukakan oleh Pak Sani. "Kita ke alamat yang sudah saya kirim ke HP Bapak," pinta Nafisa yang sudah duduk tenang di bangku belakang dan Pak Sani menutup pintu mobil samping Nafisa. Pak Sani memang belum pernah pergi ke rumah Bang Gafar dan Mbak Putri. Nafisa juga sangat jarang minta antar dengan Pak Sani terkecuali kalau dia sedang tidak enak badan dan Adnan tidak ada di rumah untuk mengantarnya.
Pak Sani mulai mengendari mobil dengan mengikuti Google Maps yang sudah Nafisa kirimkan. Memerlukan waktu 40 menit untuk sampai di rumah Bang Gafar dan Mbak Putri, dikarenakan jalanan macet. Tapi syukur saja, arahnya sejalan sehingga tidak perlu putar balik yang akan memakan waktu lama lagi untuk melewati kemacetan. "Bapak tunggu di sini," perintah Nafisa saat mobil sudah terparkir di depan rumah Bang Gafar dan Mbak Putri. Nafisa turun dari dalam mobil dan memasuki lingkungan rumah Bang Gafar dan Mbak Putri. Nafisa melangkahkan kakinya menuju teras dan menekan bel yang terpasang di sebelah kanan pintu rumah. "Siapa?" tanya seseorang dari dalam rumah lewat speaker kecil yang ada di bawah bel. Memang canggih bel di rumah Bang Gafar dan Mbak Putri, jadi tidak susah-susah buat bukakan pintu karena pintu di rumah Bang Gafar dan Mbak Putri sudah modern. Tinggal tekan tombol pintu akan terbuka. "Queen yang cantik," jawab Nafisa seperti biasanya kalau dia bertamu ke rumah Bang Gafar dan Mbak Putri. Itu sudah seperti sandi khusus buat Nafisa. "Sebentar," kata seseorang itu yang Nafisa bisa kenali kalau itu suara salah satu asisten rumah tangga di rumah besar ini. Terdengar suara kunci pintu yang terbuka. Dan Nafisa mendorong pintu rumah biar dia bisa masuk ke dalam. "Assalamualaikum," salam Nafisa saat melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Dan aroma mawar yang sangat khas dengan suasana rumah Bang Gafar dan Mbak Putri mulai masuk ke rongga pernafasan Nafisa. "Waalaikumsalam," jawab salam dari Bang Gafar yang menyambut kedatangan Nafisa. Setelah dia mengetahui kalau adik kesayangannya itu datang dari rekaman CCTV yang bisa dia lihat dari dalam kamar. "Sombong ya, semenjak nikah tidak pernah datang ke rumah Bang lagi," sindir Bang Gafar karena biasanya seminggu sekali Nafisa akan bertamu ke rumah Bang Gafar dan Mbak Putri buat bermain dengan Davi. Tapi semenjak menikah, Nafisa tidak pernah berkunjung ke rumah ini lagi, karena dia sibuk mengurus Adnan suaminya, mengurus usahanya yang semakin bertambah, dan juga Nafisa sedang sibuk menyiapkan materi buat sidang skripsi yang akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Tapi Nafisa harus menyiapkan materi dan juga meringkas skripsi yang dia buat, agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengawas sidang nanti. "Abang tahu sendiri akhir-akhir ini Queen sangat sibuk, apalagi ditambah persiapan buat sidang nanti," kata Nafisa dan memeluk abangnya itu dengan erat untuk menuangkan semua rasa rindunya. "Kapan sidangnya?" tanya Bang Gafar dan membalas pelukan adik perempuannya itu. 2 minggu lagi. Abang doain ya semoga sidang Queen berjalan dengan lancar dan Queen bisa menyelesaikan S1 Queen, kata Nafisa dan menyandarkan kepalanya di dada bidang abangnya. "Abang pasti akan doakan kamu tanpa kamu minta," kata Bang Gafar dan mencium puncak kepala Nafisa. "Kapan-kapan kamu nginep di sini, Dek. Abang kangen tahu nggak sama kamu," pinta Bang Gafar. "Nanti Queen minta izin sama Mas Adnan. Kalau diizinin, Queen akan nginep," kata Nafisa yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena dia sudah memiliki suami, sehingga Nafisa harus mengantongi izin dari suaminya terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu. "Susah ya sekarang," kata Bang Gafar. "Apaan sih kok ngomongnya kayak gitu?" kata Nafisa dan melepaskan pelukannya dari Bang Gafar. Nafisa melangkahkan kakinya lebih masuk ke dalam rumah Bang Gafar dan Mbak Putri, meninggalkan Bang Gafar yang masih berdiri di posisinya. "Davi," panggil Nafisa saat melihat Davi sedang bermain dengan babysitternya di ruang keluarga. Davi menolehkan kepalanya menuju asal suara yang memanggil namanya dan senyuman Davi langsung terbit saat melihat bunda kesayangannya. Davi melangkahkan kaki kecilnya menuju Nafisa dengan cepat, dan Nafisa dengan sigap menangkap keponakannya itu. Davi baru saja bisa berjalan, jadi dia masih sering jatuh sehingga harus menggunakan bantal yang berbentuk tas untuk melindungi punggung dan kepala Davi kalau tiba-tiba saja tahu ke arah belakang. "Bunda," panggil Davi dengan suara imutnya dan mencium pipi kanan Nafisa setelah dia sudah berada di gendongan Nafisa. "Bunda kangen sama kamu," kata Nafisa menyerang Davi dengan ciuman di wajahnya dan Davi tertawa bahagia mendapatkan perlakuan seperti itu dari Nafisa. Nafisa berhenti mencium Davi dan Davi melingkarkan kedua tangannya di leher Nafisa. "Mbak, tolong barang-barang ini masukkan ke dalam mobil Queen," pinta tolong Mbak Putri kepada babysitter dan ART yang membawakan paper bag besar yang berisi penuh dari dapur. "Mbak bawa apa saja sebanyak itu?" tanya Nafisa. "Makanan dan hadiah buat Aira," jawab Mbak Putri. "Davi tinggal sama papa di rumah," kata Bang Gafar dan ingin mengambil Davi dari gendongan Nafisa.
Davi mengeratkan lingkaran tangannya di leher Nafisa dan menolak papanya yang ingin menggendong dia. Davi tinggal, gak boleh ikut, kata Bang Gafar yang memaksa Davi untuk melepaskan tangannya dari leher Nafisa. Mas, tegur Mbak Putri saat Davi menangis karena dipaksa tinggal oleh Bang Gafar. Abang I suka banget bikin anak sendiri nangis, kata Nafisa dan memeluk Davi dengan erat. Davi ikut kok, jangan nangis lagi ya, kata Nafisa dan menghapus air mata Davi. Ayo Mbak, kita berangkat sekarang, biar tidak terlalu kesiangan sampai di sana, kata Nafisa kepada Mbak Putri. Ketiga orang itu melangkahkan kaki mereka menuju mobil Nafisa yang terparkir di depan pagar rumah. Abang serius nggak ikut? Tanya Nafisa. Abang ada meeting habis ini, jadi nggak bisa ikut, kata Bang Gafar. Kalian hati-hati di jalan, sambung Bang Gafar. Iya, kata Nafisa. Nafisa dan Mbak Putri salim dengan Bang Gafar, dan setelah itu masuk ke dalam mobil. Davi masih lengket di gendongan Nafisa. Babysitter Davi ikut pergi untuk jagain Davi karena Nafisa dan Mbak Putri ingin fokus dengan Humaira saat di pesantren nanti. Babysitter duduk sendiri di bangku paling belakang dengan barang-barang milik Davi, sedangkan Nafisa dan Mbak Putri duduk di kursi tengah. Davi, diam sayang, tegur Nafisa karena Davi tidak mau duduk diam di pangkuannya. Davi berdiri ke arah belakang dan bermain dengan babysitternya, sehingga membuat Nafisa kewalahan memegangi tubuh Davi yang bergerak-gerak. Kamu sama ibu dulu, kata Nafisa menyerahkan Davi dengan babysitter yang dipanggil dengan sebutan ibu, karena babysitter yang dipilih oleh Mbak Putri berusia 40 tahun. Tolong bu, kata Nafisa memberikan Davi ke belakang dan langsung diterima oleh babysitter. Kamu belum ada ngerasa tanda-tanda hamil? Tanya Mbak Putri saat Nafisa sudah kembali duduk ke arah depan. Belum ada Mbak, doakan aja semoga dalam waktu cepat, Queen bisa dipercaya oleh Allah buat hamil. Jawab dan pinta Nafisa. Mbak dan seluruh keluarga selalu mendoakan kamu. Semoga kamu dan Adnan bisa dipercaya memiliki momongan dalam waktu dekat, kata Mbak Putri. Amin. Nafisa mengaminkan doa Mbak Putri. Mbak, panggil Nafisa dan menatap Mbak Putri. Deh, Mbak Putri menyauti panggilan dari Nafisa. Queen mau tanya sama Mbak tentang Bang Gafar, kata Nafisa dengan serius. Apa Bang Gafar masih belum bisa menerima pernikahan Queen dengan Mas Adnan? Siapa tahu Bang Gafar ada cerita sesuatu sama Mbak, tanya Aisyah. Bukan hanya Bang Gafar saja, tapi semua orang yang sayang sama kamu belum bisa menerima pernikahan kamu dengan Adnan sepenuhnya. Masih ada perasaan takut dan juga khawatir dengan kamu, karena di dalam keluarga kita tidak ada sejarahnya poligami. Ini pertama kalinya keluarga kita mengalaminya, dan pastinya banyak ketakutan yang hadir di dalam diri kami, apalagi kamu anak perempuan satu-satunya. Jawab Mbak Putri atas pertanyaan Nafisa. Queen tahu itu, karena Queen pun tidak mudah untuk menerima dan menjalani apa yang sudah ditakdirkan buat Queen. Tapi Queen juga tidak bisa menyerah begitu saja tanpa ada alasan yang kuat, kata Nafisa dan menghela nafas pelan. Kamu pasti kuat dan sabar menjalani ini semua. Kami semua sebagai keluarga kamu akan selalu mendukung keputusan kamu, kata Mbak Putri dengan lembut dan menggenggam tangan Nafisa.